Dulu pernah sekitar tahun 2012 mengobati orang itu siang sampai malam, sehingga ketika kita tidur semua badan pada pegel sakit semua. Kita bangun, kok ada apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para ikhwan dan akhwat Al-Hikmah, dan juga para perawat Al-Hikmah yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia-Nya kita dapat berjumpa lagi, yaitu di channel para santri Ponpes Al-Hikmah Nihayatul Amal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini saya akan ngebahas yaitu tentang bagaimana caranya bila mana kita banyak mengobati orang sehingga ada di antara paranormal ataupun para ahli peluh ataupun yang memang untuk menjatuhkan ilmu kita. Di sini ada keterangan tentang untuk mengadu ilmu ataupun yaitu untuk melindihkan ilmu selain daripada ilmu syara atau ilmu peluh. Karena apa? Karena ketika kita banyak mengobati orang, dulu pernah sekitar tahun 2012 sampai mengobati orang itu siang sampai malam, sehingga ketika kita tidur semua badan pada pegel sakit semua. Nah, ketika itu kita bangun, kok ada apa ini? Lalu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menggunakan ilmu Al-Hikmah dan juga amalan yang kita amalkan, semuanya hilang. Dan insya Allah ilmu orang yang memang niat jahil, niat jahat pada diri kita itu akan terhilangkan. Bagaimana caranya? Yaitu di sini di dalam surat Al-A'raf ayat 113 sampai 115, yaitu untuk menjatuhkan ilmu yang jahat pada diri kita. Bagaimana suratnya? Yaitu di dalam ayat 113 sampai 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Ini dibaca sekawasanya. Dengan kalau saya suka dibaca 11 atau 21 kali, maka insya Allah ketika orang yaitu mengadu dengan ilmu kita, dia akan berantakan, dia akan jatuh. Kalau kita membaca ayat tadi yang telah saya bacakan, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 113 sampai 115, maka ketika kita bacakan, insya Allah ilmu dukun-dukun tersebut
yang memang ngadu ilmu dengan ilmu kita itu akan hancur. Malah kalau memang ada alat-alat di situ akan berantakan semuanya. Nah ini, itu diantaranya yaitu bila mana ilmu al-hikmah mengadu dengan ilmu orang lain yang memang bukan ilmu syara, seperti ilmu teluh, ilmu santet dan sebagainya. Jadi awalnya kita sebelum membaca mengeraskan perut lalu diniatkan apa tujuan kita. Itu diantaranya. Lalu selanjutnya kemarin ada yang bertanya yaitu tentang penjelasan untuk pagar badan dan juga pagar goib untuk pabrik, tanah, warung ataupun rumah. Itu bagaimana caranya Kang Haji menggunakan garam tersebut? Nah ini baru saya lanjutkan karena maksud itu masih ada kesambungannya, yaitu setelah kita bacakan yang dulu ayat 9 dalam surat Yasin 33 kali, meraskan perut, lalu dengan tangan ditekan dengan mengeraskan perut, lalu kita taburkan garam tersebut di luar rumah dari pintu sampai pintu lagi tepung gelang. Kalau memang pintunya di sini, lalu kita awur garam tersebut, mutarnya ke sini, jangan sebaliknya. Itu nggak boleh. Jadi mutarnya ke sini. Terus ke kenteng kita awurkan 3 kali. Itu diantaranya. Dan juga kalau memang misalnya ilmu orang tersebut memang kebal bacok, ataupun orang tersebut memang seorang yang tinggi ilmunya, itu udah dibahas dulu caranya nyabut ilmu orang tersebut dari kepala sampai ujung kaki, kita genggam lalu kita titipkan di badan kita. Maka walaupun dia punya ilmu Aji Bandung, dia punya ilmu Rawa Rontek ataupun ilmu Batara Karang, maka akan hilang, ada di genggaman kita. Itu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu di sini yaitu ada yang bertanya juga tentang apa diantaranya bila mana kita untuk penjagaan teluh maka kita baca yaitu ayat tersebut. Ayat yang akan saya bacakan yaitu 21 kali. Mana yaitu di dalam surat Yunus. Maka saya bacakan. Ini seharusnya 21 kali afdalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza la sihrun mubin. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadza wa la yuflihus sahirun. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Itu sampai situ. Yaitu di dalam surat Yunus. Itu untuk penjaga yang kuat. Jadi salian daripada kita punya al-hikmah dikolaborasikan atau digabungkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini atas ijazah masyayikh atau para guru yang telah mengijazahkan supaya kita punya ilmu supaya kuat itu bagaimana. Selain daripada al-hikmah kita gabungkan dengan ayat-ayat tersebut yang memang untuk penjaga teluh dan sebagainya. Karena di sini ada faedahnya yaitu untuk mengobati orang yang kena teluh atau kena pelet. Tadi ayat yang saya bacakan dalam surat Yunus yaitu untuk mengobati orang yang terkena teluh atau yang terkena ilmu pelet. Maka dibacakan 21 kali
yaitu dari ayat 76 sampai ayat 80 di dalam surat Yunus, yaitu ayat 76 sampai ayat 80 di dalam surat Yunus. Faedahnya yaitu untuk mengobati orang yang terkena teluh, seperti halnya orang tersebut banyak melamun, kadang-kadang bicaranya ngaco, ataupun orang tersebut selalu teringat laki-laki, atau kalau perempuan tadi teringat laki-laki, kalau laki teringat perempuan karena kena pelet. Insya Allah yang tadi saya bacakan yaitu untuk mengobati orang yang terkena pelet dan orang yang terkena teluh. Mungkin hanya itu saja, yaitu insya Allah nanti langsung lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.